Bapak dan Ibu memasuki usia senja, ada satu harapan sederhana yang sering muncul di hati, dihormati oleh anak-anak sendiri. Setelah puluhan tahun merawat, mendidik, dan berkorban, kita tentu berharap hubungan dengan anak menjadi lebih hangat dan penuh penghargaan. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang tua yang merasa jarak itu semakin terasa ketika usia bertambah. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau bahkan dari luar negeri, mungkin pernah merasakan hal yang sama. Anak-anak yang dulu sangat dekat kini memiliki kehidupan masing-masing. Mereka sibuk dengan pekerjaan, keluarga, dan urusan hidupnya. Kadang bukan tidak sayang, tetapi cara mereka menunjukkan perhatian sudah berbeda dari yang kita harapkan. Di usia senja, rasa ingin dihormati seringkali berubah menjadi kekecewaan ketika harapan tidak terpenuhi. Ada orang tua yang merasa diabaikan, ada yang merasa tidak lagi didengarkan. Namun sebenarnya penghormatan tidak selalu harus diminta atau dipaksa. Justru ketika dipaksakan, hubungan sering menjadi kaku dan penuh tekanan. Bapak dan Ibu, orang tua yang benar-benar dihormati biasanya bukan yang sering menuntut, melainkan yang mampu membawa dirinya dengan kebijaksanaan. Mereka tidak banyak mengeluh, tidak memaksa anak mengikuti semua keinginannya, tetapi menghadirkan sikap yang membuat anak merasa nyaman sekaligus segan. Ada seorang ibu berusia 68 tahun yang pernah berkata, "Saya berhenti memaksa anak untuk selalu mengerti saya. Sejak itu hubungan kami justru lebih dekat." Kalimat ini sederhana, namun menunjukkan satu hal penting. Terkadang sikap orang tua sendiri yang menentukan bagaimana anak bersikap. Usia senja bukan lagi masa untuk mengendalikan kehidupan anak, tetapi masa untuk membangun hubungan yang lebih dewasa. Ketika orang tua mampu menempatkan diri dengan tenang, anak-anak seringkali justru lebih menghargai. Dalam pembahasan ini kita akan melihat 6 cara agar anak lebih menghormati orang tua di usia senja tanpa harus memaksa. Cara-cara ini sederhana, namun jika dijalani dengan kesadaran, mampu memperbaiki hubungan keluarga secara perlahan. Bapak dan Ibu, cara pertama agar anak lebih menghormati orang tua di usia senja adalah berhenti terlalu sering menasihati tanpa diminta. Banyak orang tua merasa kewajibannya adalah terus mengingatkan dan memberi petuah kepada anak. Niatnya tentu baik, karena pengalaman hidup yang panjang membuat kita ingin anak tidak mengulang kesalahan yang sama. Namun dalam kenyataan, terlalu banyak nasihat justru sering membuat anak merasa ditekan. Di usia dewasa, anak-anak ingin dihargai sebagai pribadi yang mampu mengambil keputusan sendiri. Ketika setiap langkahnya selalu dikomentari atau diarahkan, mereka bisa merasa seolah tidak dipercaya. Perasaan seperti ini tanpa disadari membuat jarak dalam hubungan. Bapak dan Ibu, orang tua yang dihormati biasanya tidak berbicara setiap saat, tetapi berbicara pada waktu yang tepat. Mereka lebih banyak mendengar daripada menggurui. Ketika anak merasa didengarkan, mereka akan lebih terbuka. Dari keterbukaan inilah, penghormatan tumbuh secara alami. Ada seorang bapak berusia 70 tahun yang berkata bahwa ia dulu sering menasihati anaknya hampir setiap kali bertemu. Lama-kelamaan anaknya menjadi lebih diam dan jarang berbagi cerita. Setelah ia mulai mengurangi nasihat dan lebih banyak mendengarkan, hubungan mereka berubah. Anak justru datang sendiri untuk meminta pendapat. Bapak dan Ibu, nasihat yang paling kuat seringkali bukan yang paling sering diucapkan, tetapi yang disampaikan dengan tenang dan pada saat yang tepat. Ketika kita tidak memaksa anak menerima pandangan kita, mereka justru lebih menghargai setiap kata yang keluar dari kita. Selain itu, mengurangi nasihat bukan berarti berhenti peduli. Ini adalah cara menunjukkan bahwa kita mempercayai kemampuan anak. Kepercayaan ini membuat mereka merasa dihargai sebagai orang dewasa. Ketika anak merasa dipercaya, hubungan berubah dari hubungan yang kaku menjadi hubungan yang lebih hangat. Mereka tidak lagi merasa diawasi, tetapi merasa ditemani. Dalam suasana seperti ini, rasa hormat tumbuh dengan sendirinya. Bapak dan Ibu, cara pertama ini sederhana namun sangat penting. Beri ruang bagi anak untuk menjadi dirinya sendiri. Ketika kita tidak terlalu sering menggurui, anak lebih mudah melihat kebijaksanaan kita. Bapak dan Ibu, cara kedua agar anak lebih menghormati orang tua di usia senja adalah menjaga kemandirian selama masih mampu. Banyak orang tua tanpa sadar terlalu cepat menggantungkan banyak hal kepada anak. Niatnya mungkin karena merasa anak adalah tempat bersandar, namun jika ketergantungan itu terlalu besar, anak kadang justru merasa terbebani. Di usia senja memang wajar jika tenaga tidak lagi sekuat dulu. Namun selama masih mampu melakukan hal-hal kecil sendiri, sebaiknya tetap dijalani.
Kemandirian sederhana seperti mengatur kegiatan harian, mengurus kebutuhan pribadi, atau menjaga kesehatan menunjukkan bahwa kita tetap memiliki kendali atas hidup. Bapak dan ibu, anak-anak cenderung lebih menghormati orang tua yang tetap berusaha mandiri, bukan yang selalu menuntut perhatian. Ketika orang tua terlihat kuat secara batin, anak-anak akan memandangnya dengan rasa segan dan bangga. Mereka merasa memiliki orang tua yang tidak mudah menyerah pada keadaan. Ada seorang ibu berusia 67 tahun yang tetap berusaha melakukan aktivitas ringan setiap hari, seperti merapikan rumah atau berjalan pagi. Ia berkata kepada anaknya, "Selama ibu masih bisa melakukan sendiri, ibu ingin tetap melakukannya." Sikap ini justru membuat anaknya semakin menghormatinya. Bapak dan ibu menjaga kemandirian juga berarti tidak selalu menuntut anak untuk memahami semua perasaan kita. Anak memiliki kehidupannya sendiri dengan berbagai tanggung jawab. Ketika kita memberi ruang pada mereka, mereka akan merasa lebih nyaman berada di dekat kita. Selain itu, kemandirian membuat hubungan dengan anak terasa lebih sehat. Anak tidak merasa tertekan, dan orang tua tidak merasa bergantung sepenuhnya. Dari keseimbangan ini, hubungan menjadi lebih hangat dan saling menghargai. Orang tua yang tetap mandiri biasanya memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri. Sikap ini memberi pesan kepada anak bahwa usia senja bukan berarti kehilangan martabat. Justru di usia ini, kedewasaan sikap terlihat semakin jelas. Bapak dan ibu, cara kedua ini mengingatkan bahwa kemandirian adalah salah satu sumber penghormatan. Ketika orang tua mampu menjaga dirinya dengan baik, anak-anak tidak hanya merasa sayang, tetapi juga merasa bangga dan segan. Bapak dan ibu, cara ketiga agar anak lebih menghormati orang tua di usia senja adalah menghindari terlalu sering mengungkit masa lalu atau pengorbanan yang pernah dilakukan. Tidak bisa dipungkiri, setiap orang tua memiliki cerita perjuangan yang panjang. Kita pernah bekerja keras, menahan lelah, bahkan mengorbankan banyak hal demi masa depan anak-anak. Namun ketika pengorbanan itu terlalu sering diingatkan, anak-anak bisa merasa terbebani. Bukan karena mereka tidak menghargai, tetapi karena pengingat yang berulang membuat mereka merasa seolah selalu berhutang. Perasaan seperti ini kadang membuat mereka justru menjaga jarak. Bapak dan ibu, orang tua yang dihormati biasanya tidak menagih pengorbanannya. Mereka memahami bahwa apa yang telah dilakukan adalah bagian dari cinta sebagai orang tua. Ketika pengorbanan tidak dijadikan alat untuk menuntut, anak-anak justru lebih mudah melihat dan menghargainya. Ada seorang bapak berusia 65 tahun yang pernah berkata kepada anaknya, "Apa yang ayah lakukan dulu bukan untuk ditagih, tapi karena ayah sayang." Kalimat sederhana itu membuat anaknya tersentuh. Sejak saat itu hubungan mereka terasa lebih hangat dan penuh penghargaan. Bapak dan ibu, penghormatan sering muncul bukan karena kita mengingatkan jasa kita, tetapi karena sikap kita yang tulus dan tidak menuntut balasan. Ketika orang tua terlihat lapang dan tidak memaksa, anak-anak akan merasa lebih nyaman untuk mendekat. Selain itu, tidak mengungkit masa lalu juga membantu menjaga suasana percakapan tetap ringan. Anak tidak merasa bersalah setiap kali bertemu. Pertemuan keluarga pun terasa lebih hangat dan menyenangkan. Di usia senja, yang paling dibutuhkan bukanlah pengakuan atas masa lalu, melainkan hubungan yang damai di masa sekarang. Ketika kita fokus pada kebersamaan hari ini, anak-anak akan lebih mudah menunjukkan rasa hormatnya. Bapak dan ibu, cara ketiga ini mengajarkan bahwa cinta orang tua yang tulus tidak perlu diingatkan terus-menerus. Justru dengan kerendahan hati dan kelapangan sikap, anak-anak akan semakin menghargai orang tuanya. Bapak dan ibu, cara keempat agar anak lebih menghormati orang tua di usia senja adalah menjaga cara berbicara agar tetap lembut dan penuh penghargaan. Kata-kata yang keluar dari orang tua memiliki pengaruh besar dalam hubungan keluarga. Ketika kata-kata kita penuh keluhan, kemarahan atau sindiran, anak-anak sering merasa tertekan dan menjauh. Di usia senja, terkadang emosi menjadi lebih sensitif. Hal-hal kecil bisa terasa lebih menyentuh perasaan. Namun justru disinilah kebijaksanaan diperlukan. Orang tua yang disegani biasanya mampu menjaga lisannya, bahkan ketika sedang kecewa atau tidak setuju dengan anak. Bapak dan ibu, cara berbicara yang tenang dan penuh penghargaan membuat anak merasa dihormati sebagai pribadi dewasa. Ketika anak merasa dihormati, mereka lebih mudah menunjukkan sikap hormat yang sama kepada orang tua. Ada seorang ibu berusia 69 tahun yang pernah berkata bahwa ia dulu sering menegur anaknya dengan nada keras ketika tidak setuju. Lama-kelamaan anaknya menjadi jarang berbicara panjang dengannya.
Setelah ia belajar berbicara lebih tenang dan memilih kata dengan lebih hati-hati, suasana berubah. Anak-anaknya menjadi lebih terbuka. Bapak dan ibu, kata-kata yang lembut bukan berarti kita tidak memiliki pendapat. Kita tetap bisa menyampaikan pandangan, tetapi dengan cara yang tidak menyudutkan. Kalimat sederhana seperti, ibu hanya ingin memberi pandangan, sering jauh lebih diterima daripada teguran yang keras. Selain itu, menjaga lisan juga berarti menghindari kritik yang berlebihan. Setiap orang memiliki cara hidup yang berbeda, termasuk anak-anak kita. Ketika kita menerima perbedaan dengan lapang, mereka akan merasa lebih nyaman berada di dekat kita. Hubungan yang hangat biasanya dibangun dari percakapan yang menenangkan. Ketika anak merasa rumah orang tuanya adalah tempat yang aman untuk berbicara, mereka akan datang dengan sendirinya tanpa harus dipanggil. Bapak dan Ibu, cara keempat ini mengingatkan bahwa kata-kata memiliki kekuatan besar dalam menjaga rasa hormat dalam keluarga. Dengan lisan yang lembut dan bijak, hubungan dengan anak-anak menjadi lebih hangat dan penuh penghargaan. Bapak dan Ibu, cara kelima agar anak lebih menghormati orang tua di usia senja adalah tidak terlalu mencampuri setiap keputusan dalam kehidupan anak. Ketika anak sudah dewasa, mereka memiliki tanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Mereka membuat keputusan tentang pekerjaan, rumah tangga, cara mendidik anak, bahkan cara mengatur keuangan. Sebagai orang tua, tentu kita sering memiliki pandangan tentang apa yang menurut kita lebih baik. Pengalaman hidup yang panjang membuat kita merasa tahu mana yang aman dan mana yang berisiko. Namun jika setiap keputusan anak selalu kita komentari atau koreksi, anak bisa merasa tidak dipercaya. Bapak dan Ibu, anak yang sudah dewasa ingin dihargai sebagai pribadi yang mampu mengambil keputusan. Ketika orang tua terlalu sering ikut campur, hubungan bisa menjadi tegang. Anak mungkin tetap mendengarkan, tetapi di dalam hati mereka merasa tidak bebas. Sebaliknya, orang tua yang bijak biasanya memberi ruang bagi anak untuk menjalani kehidupannya sendiri. Mereka tidak langsung menghakimi atau memaksakan pendapat. Jika diminta nasihat, mereka memberi pandangan dengan tenang. Jika tidak diminta, mereka memilih untuk mempercayai anaknya. Ada seorang bapak berusia 72 tahun yang pernah berkata kepada anaknya, "Ayah percaya kamu bisa menentukan jalan hidupmu." Kalimat ini sangat sederhana tetapi memberi rasa percaya diri yang besar bagi anak. Ia merasa dihargai sebagai orang dewasa. Bapak dan Ibu, ketika orang tua menunjukkan kepercayaan seperti ini, anak-anak justru lebih menghargai setiap nasihat yang diberikan. Mereka tidak merasa diawasi tetapi merasa didukung. Dari perasaan didukung inilah, rasa hormat tumbuh secara alami. Memberi ruang kepada anak juga membantu menjaga hubungan tetap hangat. Percakapan tidak selalu berisi kritik atau perdebatan. Sebaliknya, pertemuan keluarga menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Bapak dan Ibu, cara kelima ini mengingatkan bahwa menghormati anak sebagai orang dewasa adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan penghormatan kembali. Ketika kita memberi kepercayaan, anak-anak lebih mudah menunjukkan sikap hormat kepada orang tuanya. Bapak dan Ibu, cara keenam dan terakhir agar anak lebih menghormati orang tua di usia senja adalah menunjukkan ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Di usia senja, anak-anak tidak lagi melihat orang tuanya hanya sebagai pengasuh, tetapi sebagai sumber ketenangan dan contoh kedewasaan. Ketika orang tua sering terlihat gelisah, mudah marah, atau terlalu sering mengeluh, anak-anak kadang merasa tidak nyaman. Mereka mungkin tetap sayang, tetapi sulit menunjukkan rasa hormat secara alami. Sebaliknya, orang tua yang tenang dan stabil secara emosional seringkali memancarkan wibawa yang membuat anak segan. Bapak dan Ibu, ketenangan di usia senja bukan berarti tidak pernah memiliki masalah. Setiap orang tentu menghadapi kesulitan hidup. Namun orang tua yang bijak biasanya tidak memperlihatkan semua kegelisahannya di depan anak. Mereka memilih bersikap lebih sabar dan lebih tenang. Ada seorang ibu berusia 71 tahun yang dikenal sangat tenang dalam keluarganya. Ketika ada masalah, ia tidak langsung panik atau menyalahkan siapapun. Ia lebih sering berkata, "Kita hadapi saja pelan-pelan." Sikap ini membuat anak-anaknya selalu datang kepadanya ketika membutuhkan nasihat. Bapak dan Ibu, ketenangan seperti ini memberi rasa aman bagi anak. Mereka merasa bahwa orang tuanya adalah tempat yang stabil dalam kehidupan. Dari perasaan aman itu, penghormatan muncul dengan sendirinya. Selain itu, kebijaksanaan juga terlihat dari kemampuan menerima perubahan zaman. Anak-anak hidup di dunia yang berbeda dengan masa kita dulu. Ketika orang tua mampu memahami perbedaan itu dengan lapang,
anak-anak akan merasa lebih dihargai. Orang tua yang tenang, bijak, dan tidak mudah menghakimi sering menjadi sosok yang dirindukan oleh anak-anaknya. Mereka merasa nyaman untuk datang, berbicara, dan berbagi cerita. Bapak dan Ibu, cara keenam ini menutup 6 cara penting yang telah kita bahas. Ketenangan dan kebijaksanaan di usia senja adalah sumber wibawa yang paling kuat. Ketika orang tua menghadirkan kedamaian dalam sikapnya, anak-anak akan lebih mudah menunjukkan rasa hormat dan penghargaan. Bapak dan Ibu, ketika 6 cara ini mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, perubahan yang terjadi seringkali terasa perlahan namun nyata. Hubungan antara orang tua dan anak menjadi lebih ringan, lebih hangat, dan tidak lagi dipenuhi tekanan. Anak-anak tidak merasa dipaksa untuk menghormati, tetapi justru menunjukkan rasa hormat itu dengan sendirinya. Dampak pertama yang biasanya terasa adalah percakapan yang menjadi lebih terbuka. Ketika orang tua tidak terlalu sering menggurui, tidak mengungkit masa lalu, dan tidak mencampuri semua keputusan anak, suasana komunikasi berubah. Anak-anak lebih nyaman bercerita tentang kehidupannya tanpa takut dihakimi. Bapak dan Ibu, perubahan ini sering membuat anak kembali merasa dekat dengan orang tuanya. Mereka tidak lagi melihat orang tua sebagai sosok yang selalu menuntut, tetapi sebagai tempat yang aman untuk berbagi. Dari kedekatan inilah, rasa hormat tumbuh secara alami. Dampak berikutnya adalah pertemuan keluarga terasa lebih menyenangkan. Ketika percakapan tidak dipenuhi kritik atau keluhan, suasana menjadi lebih hangat. Anak-anak datang bukan karena kewajiban semata, tetapi karena mereka merasa nyaman berada di dekat orang tuanya. Selain itu, ketika orang tua menunjukkan kemandirian dan ketenangan, anak-anak sering merasa bangga. Mereka melihat orang tuanya sebagai sosok yang kuat dan matang, bukan sebagai beban yang harus selalu mereka tanggung. Perasaan bangga ini sering berubah menjadi rasa segan yang tulus. Bapak dan Ibu, perubahan lain yang tidak kalah penting adalah ketenangan dalam diri orang tua sendiri. Ketika kita tidak lagi memaksa anak untuk bersikap sesuai harapan kita, hati menjadi lebih damai. Kita tidak terlalu mudah kecewa dan hubungan keluarga terasa lebih ringan. Di usia senja, kedamaian dalam keluarga adalah salah satu kebahagiaan terbesar. Hubungan yang hangat dengan anak-anak memberi rasa tenang yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Bapak dan Ibu, segmen ini mengingatkan bahwa penghormatan dari anak tidak selalu lahir dari aturan atau tuntutan. Justru seringkali ia tumbuh dari sikap orang tua yang bijak, tenang, dan penuh pengertian. Bapak dan Ibu, sebelum kita menutup pembahasan ini, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan satu hal penting. Menghormati orang tua tidak selalu lahir dari tuntutan, tetapi dari hubungan yang sehat dan penuh pengertian. Kadang tanpa sadar harapan kita kepada anak terlalu besar sehingga setiap sikap kecil terasa mengecewakan. Padahal anak-anak kita juga sedang menjalani perjalanan hidupnya sendiri. Mereka menghadapi tekanan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan berbagai persoalan yang mungkin tidak selalu mereka ceritakan. Ketika kita melihat kehidupan mereka dengan lebih lapang, kita akan lebih mudah memahami mengapa sikap mereka terkadang berbeda dari harapan kita. Bapak dan Ibu, refleksi ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Ini adalah kesempatan untuk melihat hubungan orang tua dan anak dengan lebih bijaksana. Kita mungkin tidak bisa mengubah kepribadian anak sepenuhnya, tetapi kita selalu bisa memperbaiki cara kita bersikap dan merespons. Seringkali perubahan kecil dari orang tua justru membawa perubahan besar dalam hubungan keluarga. Ketika kita lebih sabar, lebih tenang, dan lebih menghargai kehidupan anak, mereka akan merasakan itu. Perasaan dihargai membuat mereka lebih mudah menunjukkan rasa hormat kepada kita. Bapak dan Ibu, usia senja sebenarnya adalah masa kebijaksanaan. Pengalaman hidup yang panjang memberi kita kemampuan untuk melihat sesuatu dengan lebih luas. Kita tidak lagi perlu memenangkan perdebatan atau memaksakan kehendak. Yang lebih penting adalah menjaga hubungan tetap hangat. Ada banyak orang tua yang baru menyadari bahwa kedekatan dengan anak justru tumbuh ketika mereka berhenti menuntut terlalu banyak. Ketika harapan menjadi lebih realistis, hubungan menjadi lebih damai. Di usia senja, kebahagiaan seringkali datang dari hal-hal sederhana. Percakapan hangat dengan anak, kunjungan yang penuh tawa, atau sekadar merasa dihargai dalam keluarga. Semua itu lebih mudah tercapai ketika hubungan dibangun dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Bapak dan Ibu, refleksi ini mengingatkan bahwa hubungan orang tua dan anak bukan tentang siapa yang benar atau salah, tetapi tentang bagaimana menjaga cinta dan rasa hormat tetap hidup dalam keluarga. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Dari awal hingga akhir pembahasan ini kita telah memahami bahwa membuat anak lebih menghormati orang tua di usia senja sebenarnya tidak selalu membutuhkan tuntutan atau paksaan. Justru seringkali penghormatan itu tumbuh dari sikap orang tua sendiri, dari kebijaksanaan, ketenangan, dan cara membawa diri dalam keluarga. Kita telah melihat 6 cara sederhana yang dapat membantu memperbaiki hubungan dengan anak-anak. Mengurangi nasihat yang berlebihan, menjaga kemandirian selama masih mampu, tidak mengungkit pengorbanan masa lalu, menjaga lisan tetap lembut, memberi ruang bagi anak mengambil keputusan, serta menunjukkan ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. 6 sikap ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dijalani dengan kesadaran dampaknya sangat besar. Anak-anak akan merasa lebih dihargai sebagai orang dewasa. Ketika mereka merasa dihargai, mereka akan lebih mudah menunjukkan rasa hormat kepada orang tuanya. Bapak dan ibu, usia senja bukan lagi masa untuk memaksakan kehendak kepada anak. Ini adalah masa untuk memperkuat hubungan dengan cara yang lebih bijak dan lebih tenang. Ketika orang tua menghadirkan kedamaian dalam sikapnya, rumah akan terasa lebih hangat bagi seluruh anggota keluarga. Hubungan yang penuh penghormatan tidak dibangun dalam satu hari. Ia tumbuh perlahan melalui sikap yang konsisten, kata-kata yang lembut, dan hati yang lapang. Ketika orang tua mampu menjaga sikap seperti ini, anak-anak akan melihat kebijaksanaan yang semakin dalam seiring bertambahnya usia. Bapak dan Ibu yang kami sayangi, jika ada satu cara dari pembahasan ini yang terasa paling menyentuh hati, cobalah mulai menerapkannya perlahan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan kecil yang dilakukan dengan tulus seringkali membawa perubahan besar dalam hubungan keluarga. Jika Bapak dan Ibu berkenan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dari 6 cara tadi, mana yang paling terasa dekat dengan pengalaman hidup Bapak dan Ibu? Kami percaya, pengalaman yang dibagikan bisa menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang tua lainnya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan hati, serta hubungan yang hangat dan penuh penghormatan bersama anak-anak tercinta.